Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rais Sabit Samsudin dengan nomor NPM 257820776 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2C. Di sini saya akan melakukan tugas hands-on dari mata kuliah Sistem Operasi, di mana di sini ada praktikum. Eh, di sini untuk dapat mengakses baris perintah. Oke, langsung saja ke bagian instruksinya. Nah, sebelum masuk ke instruksinya, kita masuk terlebih dahulu ke stasiun kerjanya. Di sini kita buka konsol, tunggu, kita bagi dulu, tarik. Nah, di sini kita sudah masuk, lalu kita buka pada bagian terminal. Di sini sambil kita kembali ke kursusnya dan ke bagian instruksi. Oke, sudah muncul. Nah, sebelum kita masuk ke bagian instruksi, kita disuruh untuk melakukan lab start terlebih dahulu. Nah, tujuannya untuk mempersiapkan lingkungan dan memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan sudah tersedia. Oke, kita ketik perintahnya lab start AI strip review. Jika sudah masuk, kita enter. Tinggal kita tunggu. Oke, install. Sukses dan juga sedang merunning. Oke, sudah selesai. Jika sudah, kita langsung masuk ke instruksi yang pertama, di mana kita diminta untuk menggunakan perintah yang menampilkan waktu dan tanggal saat ini. Di sini kita cukup menggunakan perintah date untuk menampilkan output seperti ini, yang dimana akan muncul bagian hari, lalu ada tanggal, lalu ada waktu, ada zona waktu, dan yang terakhir ada tahun. Sini kita coba masukkan perintahnya. Date. Nah, sini sudah muncul outputnya yaitu ada hari, ada tanggal, ada waktu, zona waktu, dan tahun. Sudah selesai, kita langsung ke instruksi yang kedua, di mana kita diminta untuk menampilkan bagian waktunya saja dengan format jam 24 jam. Nah, di sini kan tadi kita hanya menggunakan perintah date untuk menampilkan semua ini. Nah, untuk menampilkan bagian jamnya saja, kita cukup menambahkan pada date yaitu plus, persen, dan R. Kita ketik perintahnya date plus persen R. Oke, jika sudah kita enter. Nah, di sini sudah muncul bagian jamnya. Jika sudah, kita langsung masuk ke instruksi yang ketiga, yaitu kita diminta untuk mengecek jenis file pada Zcat dan juga mengecek apakah file ini dapat dibaca oleh manusia. Dengan menggunakan perintah file tersebut, kita dapat menentukan tipe filenya, yaitu kita masuk perintahnya, yaitu file Zcat. Kita enter. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Terdapat file Zcat dan juga ada output yaitu jenis filenya, yang dimana jenis file Zcat ini yaitu adalah script dan juga ada keterangan bahwa file teksnya dapat dibaca oleh manusia. Lalu kita masuk ke instruksi yang keempat, yaitu menggunakan perintah WC dan pintasan bash untuk menampilkan file ukuran Zcat. Nah, di sini kita menggunakan perintah WC untuk menampilkan jumlah baris, kata, dan byte dalam script Zcat. Nah, alih-alih mengetik ulang nama file, kita cukup menggunakan pintasan riwayat dengan bash escape plus titik untuk menggunakan kembali argumen dari perintah sebelumnya. Tekan tombol escape dan titik secara bersamaan. Sini saya coba memasukkan perintahnya, yaitu Zcat, WC, lalu spasi,
escape titik. Oke, di sini sudah muncul ziketnya hanya dengan menggunakan pintasan yaitu escape plus titik secara bersamaan. Lalu kita enter saja. Nah, di sini sudah muncul ya ada baris kata dan byte dalam script file ziketnya. Di sini ada baris yaitu 51 baris, ada 298 kata dan juga ada 1977 byte. Ada file zcat. Di sini kita masuk ke instruksi yang kelima, yaitu di sini kita diminta untuk menampilkan 10 baris pertama dari file zcat tersebut. Nah, di sini kita cukup memberi perintah yaitu head untuk menampilkan bagian awal file dan juga mencoba pintasan yaitu escape plus titik kembali. Jadi kita masukkan terlebih dahulu perintahnya yaitu head untuk menampilkan bagian awal file, terus menggunakan pintasan yaitu escape titik. Maka akan muncul zcat kembali. Enter. Nah, di sini sudah muncul output 10 baris pertama. 10 baris bagian awal pada file zcat. Sudah sesuai dengan yang telah dicontohkan. Kita masuk ke bagian instruksi ke-6. Di sini kita kembali diminta untuk menampilkan 10 baris, tetapi sekarang pada 10 baris terakhir pada file zcat. Tadi kan kita menggunakan head untuk menampilkan bagian 10 baris bagian awal pada file zcat. Lalu di sini kita pada instruksi ke-6 diminta untuk menggunakan perintah tail untuk menampilkan 10 baris terakhir pada file zcat. Kita ketik terlebih dahulu perintahnya tail, lalu menggunakan escape dan titik kembali untuk menampilkan file zcat-nya. Sudah muncul, lalu ketika kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya 10 baris terakhir pada file zcat sesuai dengan yang dicontohkan. Lalu kita masuk ke perintah ke instruksi ke-7 yaitu mengulangi perintah sebelumnya dengan persis 4 ketukan tombol atau kurang. Nah, di sini kita menggunakan salah satu opsi adalah menekan tombol panah atas sekali untuk mengulir kembali satu perintah dalam riwayat. Lalu tekan enter. Nah, di sini untuk melakukan perintah sebelumnya dengan sama persis kita hanya perlu menekan tombol panah atas, maka akan muncul perintah sebelumnya. Nah, sini sudah muncul ya. Tinggal kita enter saja. Nah, di sini sudah muncul sesuai outputnya yang di atas. Sama persis output yang di atas. Jika sudah, kita masuk ke instruksi yang ke-8, yaitu kita menggunakan opsi perintah tail min n 20 untuk menampilkan 20 baris terakhir pada file zcat. Menggunakan pengeditan baris perintah untuk mengerjakan tugas ini dengan jumlah menekan tombol yang minimal. Oke, di sini kita menggunakan tombol panah atas untuk menampilkan perintah sebelumnya. Sedang kita menekan terlebih dahulu tombol panah atas. Lalu diminta untuk menekan tombol kombinasi yaitu Ctrl A. Ini akan otomatis pindah ke kursor awal pada baris. Lalu diminta untuk menekan tombol Ctrl panah kanan. Nah, itu akan melompat ke kata berikutnya. Ini sudah melompat ke kata berikutnya, yaitu kita cukup menambahkan spasi, strip n, spasi kembali, dan tambahkan angka 20, lalu spasi. Nah, ini untuk memberikan perintah perintah ini untuk menampilkan 20 baris terakhir pada file zcat. Lalu kita enter saja. Nah, di sini sudah muncul ya 20 baris terakhir pada file zcat. Ini sudah sesuai dengan yang dicontohkan. Lalu kita masuk ke instruksi 9, yaitu menggunakan riwayat cell untuk menjalankan perintah date plus percent dan R.
yang dimana kita menggunakan perintah history untuk menampilkan daftar perintah yang telah kita gunakan sebelumnya. Dan juga kita untuk mengidentifikasi perintah that yang dimana akan dieksekusi gunakan untuk menjalankan perintah, yaitu tanda seru dengan disertai nomor, yang dimana kita akan menggunakan nomor kedua untuk menampilkan that plus persen dan r. Di sini langsung kita praktekkan, itu perintah that. Sebelumnya kita menggunakan history dulu. History. Oke, kita enter. Nah, di sini akan muncul perintah-perintah sebelumnya yang telah kita masukkan di atas. Di sini akan muncul pada perintah history ada 9. Lalu kita akan masuk ke perintah nih. Kita cukup memberikan perintah tanda seru, lalu nomor 2 ini akan menampilkan output pada perintah kedua, itu that plus persen dan r. Kita enter. Ya, di sini muncul kembali that-nya, yaitu di sini kita salah masuk aturan ketiga ya untuk menambahkan that plus persen r ya. Kita coba kembali. Di sini malah muncul yang that saja 3. Nah, di sini muncul bagian that plus persen r yang yaitu menampilkan jamnya saja, yaitu pada jam 2.02. Nah, sudah sesuai, lanjut kita ke bagian evaluasi. Sebagai student pengguna di workstation mesin tersebut, gunakan lab perintah untuk menilai pekerjaan Anda. Perbaiki setiap kesalahan yang dilaporkan dan jalankan kembali perintah hingga berhasil. Di sini kita diminta untuk memasukkan perintah lab grade kasih CLI strip review. Ini sedang running. Oke, no item to evaluate, check complete, no item for. Nah, sini sudah muncul outputnya, di mana tidak ada perbaikan pada saat ini. Oke, tidak ada yang perlu kita perbaiki. Langsung saja kita masuk ke bagian menyelesaikan. Di workstation komputer, ubah ke student directory home. Pengguna dan gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Jadi kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu dengan perintah lab kasih finish, kasih CLI strip review. Sudah sesuai, tinggal kita enter. Oke, di sini sudah running dan sukses. Nah, di sini sudah removing temporary files. Oke, mungkin cukup sekian dari saya karena sudah terlaksana semua perintah-perintahnya yang ada pada praktikum ini. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.